Yes, welcome gengs. Terima kasih udah klik video ini dan selamat datang lagi di Story Terang. Buat kamu yang belum subscribe, kok masih aja belum subscribe, cari tombol di bawah, tombol subscribe-nya, langsung klik aja sekarang juga. So guys, hari ini kita bakalan berangkat ke Australia buat bertemu yang namanya Dan Saunders di tahun 2011. Nah, si Dan Saunders ini adalah seorang pria 29 tahun yang pastinya kalian sangat-sangat pengen jadi kayak dia. Karena apa? Karena si Dan Saunders ini punya caranya nge-cheat, ngambil uang dari ATM, padahal ATM-nya itu nggak ada uangnya. So gengs, kalian pengen tahu mungkin ya caranya gimana si Dan Saunders ini ngambil uang dari mesin ATM. So kalian harus tonton video ini sampai akhir, biar kalau misalnya kalian bisa ngikutin caranya si Dan Saunders ini, jadi kalian nggak usah kerja banting tulang ya, asal kuat begadang aja. Karena si Dan Saunders ini harus ngambil duitnya di jam 1 sampai jam 3 malam aja gengs. Ya udah deh, karena udah pasti kalian nggak sabar pengen tahu caranya, nggak usah berlama-lama lagi guys. Enjoy the video, ini dia ceritanya. Dan Saunders adalah seorang bartender yang bekerja di salah satu bar di Wangaratta, Australia. Dan ini menjalani hari-harinya ya secara normal kayak orang-orang pada umumnya. Nah, di suatu malam dia ini tuh ada janjian sama temen-temennya nih buat ngecil, minum-minum sedikit sampai tipsi gitu. Nah, perjanjiannya mereka tuh patungan gitu, separuh dibayar dan separuh lagi dibayar temennya. Singkat cerita, malam itu minum-minumlah mereka sampai sekitar jam 1 malam, udah saatnya mereka bayar bill. Dan menyadari kalau si Dan ini nggak bawa cash, dia langsung pergi ke mesin ATM terdekat. Akhirnya dengan agak-agak sempoyongan dia datang tuh ke ATM buat mutusin ambil duit dulu. Nah, malam itu si Dan ini pergi ke ATM National Australia Bank buat ngambil duitnya. Pas dia mau narik, ternyata saldonya itu cuma sisa $3 lagi. Cukup buat apa $3? Pasti nggak mungkin cukup buat bayar patungan minum-minum tadi. Mungkin dia lupa kali ya, dia pikir masih banyak gitu saldo di ATM-nya. Maklum lah, namanya juga manusia bukan nabi ya boy. Otomatis transaksinya di-cancel lah sama mesin ATM karena saldonya nggak mencukupi. Nah, dari sempoyongan itu langsung sadar nih, agak sedikit sadar karena ya gimana bayarnya gitu. Tapi malam itu di mesin ATM itu dikasih opsi lain. Mesin ATM-nya menawarkan kalau misalnya si Dan ini bisa transfer lewat kartu kreditnya. Akhirnya mau nggak mau Dan memilih opsi itu. Dia mentransfer $200 Australia dari kartu kreditnya. Tapi sayangnya limit kartu kreditnya juga udah habis gengs. Di situ tertulis transaction cancel atau transaksi dibatalkan. Si Dan ini sebenarnya nggak kaget lihat transaksi cancel kayak gitu karena dia udah tahu kalau limit kartu kreditnya itu udah habis. Tapi malam itu Dan tuh nggak menyerah gitu. Dia kembali masukin kartu satunya lagi, ya which is kartu debitnya gitu. Di sana dia langsung narik $200, nggak dicek lagi apakah ada saldonya atau enggak. Dan ternyata gengs, $200 itu keluar dari mesin ATM-nya. Nah, meskipun si Dan ini malam itu tuh masih dalam pengaruh alkohol, dia tuh berpikir, gimana caranya kok bisa saldo tinggal $3 tapi dia narik $200 keluar duitnya gitu. Tapi karena udah ditungguin, dia sampingin dulu pikiran bingungnya. Dia langsung ambil uangnya dan balik lagi ke bar buat ketemu temen-temennya. Nah, setelah pulang ke bar, dia lanjut bayar terus minum-minum lagi gitu, ngecil lagi, lanjut. Nah, di sini dia masih nyimpen pertanyaan yang besar banget atas apa yang udah dia alami. Barulah setelah minum-minum berakhir, si Saunders ini memutuskan buat kembali ke mesin ATM itu tadi. Dia melakukan cara yang sama dengan mentransfer dari kartu kredit ke kartu debitnya. Nah, di situ dia tarik lagi $200 dan uangnya keluar lagi. Dia coba terus berkali-kali malam itu sampai dompetnya yang kosong jadi tebel gengs. Malam itu totalnya sekitar $2.200 dia ambil dari ATM yang nggak ada saldonya itu. Si Saunders ini situasinya memang lagi di bawah pengaruh alkohol ya. Dia berpikir mungkin ini cuma mimpi nih. Aku udah minum banyak, terus sebenarnya ini aku udah ketiduran, terus bermimpi bisa narik ATM, sedangkan di kartunya itu nggak ada duitnya. Ini bentar lagi aku pasti kebangun dan uang $2.200 itu nggak ada di dompet dia, katanya kayak gitu. Nah, setelah melakukan aksinya, dia langsung pulang dan langsung tidur. Keesokan paginya, pas dia bangun, udah dalam keadaan sadar tuh ya, nggak mabuk lagi, dia langsung cek uang di dompetnya. Dan ternyata gengs, uang itu ada di dalam dompetnya. Secara rasional, si Saunders ini ya nggak berpikir macam-macam gengs. Ya dia pikir, oh ya udah berarti bakal ada tunggakan lain di kartu kreditnya.
atau transaksi kartu kreditnya bakal bertambah karena dia udah tarik $2.200 malam tadi. Nah, di situ dia memutuskan buat menghubungi bank terkait. Saunders menanyakan ada aktivitas apa nih di kartu kreditnya. Tapi si call center bilang nggak ada tuh tunggakan tambahan atau transaksi tambahan dari kartu kredit si Saunders, selain tagihan-tagihan yang udah dia pakai sebelumnya. Dan juga pihak bank membenarkan kalau misalnya ada aktivitas dari kartu debit Saunders tadi malam. Memang di kartu debitnya tertulis kalau si Dan Saunders ini ngambil uang sebanyak $2.200 Australia. Si Saunders tambah bingung lagi dong. Kok bisa? Berarti $2.200 yang dia ambil adalah duit gratis yang dikasih mesin ATM, ya kan? Meskipun masih bingung, tapi yang namanya manusia dikasih uang gratis, ya udah gitu. Pasti kesenangan. Dia tersenyum lebar hari itu. Si Saunders langsung menggunakan uang itu buat bayar tagihan-tagihan dia. Dia juga membelikan tunangannya kulkas 2 pintu yang seharga 15 jutaan gitu. Terus si Saunders ini juga membeli keperluan-keperluan lain, kebutuhan-kebutuhan dia. Nah, malamnya setelah menghabiskan uang gratisnya, Saunders ini balik lagi ke ATM buat nyoba lagi trik yang udah dia pakai. Dia melakukan hal yang sama kayak malam tadi. Bedanya, sekarang dia keadaannya sadar, nggak sambil mabuk-mabukan. Tapi pas dicoba, triknya tuh gagal, gengs. Uangnya nggak mau keluar. Di situ dia pikir, dia bete kan. Apa harus mabuk lagi, apa harus minum-minum lagi gitu, biar triknya bisa dijalankan sesuai tadi malam gitu. Si Saunders nih diam nih, mikir ya kan. Sampai akhirnya dia mutusin buat nyoba lagi. Dan lagi-lagi uang $2.000 keluar dari mesin ATM-nya. Wah, seneng banget dong. Ternyata trik yang dia pakai buat dapetin uang gratis itu masih bisa dilakuin. Besok paginya dia melakukan hal yang sama. Berbelanja, lunasin tagihan-tagihan dia, terus dia beliin tunangannya itu ini gitu kan. Barulah malamnya dia datang lagi ke ATM untuk ngambil uang sebesar $7.000 Australia. Di sini nggak ada gagal, gengs, langsung berhasil di percobaan pertama. Nah, di sini si Saunders ini menyimpulkan kalau trik yang dia pakai itu cuma bisa dilakukan di jam 1 sampai jam 3 malam. Si Saunders berasumsi nih kalau misalnya di jam segitu bank itu lagi offline gitu, sistem banknya bisa aja lagi maintenance dan juga nggak mencatat aktivitas si Dan Saunders. Setelah itu si Saunders pulang ke rumahnya ya. Teman-teman pasti tahu lah perasaan si Saunders pulang ke rumah tuh kayak gimana. Bayangin $7.000 ya sekitar 30 juta rupiah gitu dia bawa secara cuma-cuma. Padahal di ATM-nya dia cuma punya sekitar 3.500 rupiah. Nggak mungkin nggak bahagia, pasti happy banget. Kerja di mana sih yang dibayar sampai 30 juta rupiah gitu sehari? Singkat cerita, gengs, beberapa bulan ke depan dia melakukan trik ini terus-menerus dan membuat si Saunders ini semakin kaya raya. Ya selayaknya orang kaya baru ya guys ya, OKB tapi dia nggak kerja, bisnis juga enggak, tapi uangnya banyak. Saunders ini dikabarkan menghabiskan sekitar $1,6 juta atau sekitar 24 miliar dari trik yang dia pakai itu. Dia membeli kebutuhan dia sendiri, gengs. Membeli kebutuhan keluarganya, beliin tunangannya apapun yang tunangannya mau. Di sini juga Saunders terbangin beberapa temennya ke Prancis buat melakukan studi di sana. Saunders juga mentraktir semua teman-temannya buat party tiap malam, gengs. Di semua bar yang dia datengin pasti dipartiin. Dia traktir semua yang ada di sana yang ikut sama dia. Gitu. Dan Saunders ini juga mencoba semua kasino buat bermain judi. Nah, orang-orang yang kecipratan nih sama duitnya si Saunders juga sebenarnya timbul pertanyaan lah di kepalanya, dari mana ya uangnya si Saunders ini gitu kan. Dia tuh nggak kerja atau ya dia seorang bartender, tapi nggak mungkin deh kayaknya bisa poya-poya sebanyak ini gitu menghabiskan uangnya. Sampai suatu saat memang ada yang nanya, "Bro, dapat dari mana sih duitnya? Itu kan nggak mungkin dari gaji doang gitu." Tapi si Saunders ini nggak suka kalau misalnya dia ditanya kayak gitu. Di sini Saunders langsung melempar gepokan uang ke yang nanya itu, gengs. Dan dia bilang dia nggak suka ditanya kayak gitu. Kalau misalnya kamu mau tahu, ya ini duit dapatnya dari investasi real estate, katanya kayak gitu. Selain orang-orang sekitarnya, gengs, si Saunders ini juga dikabarkan pernah membelikan rumah buat homeless. Random aja gitu, ada gembel random yang dia temuin, terus dia beliin rumah. Saking banyaknya duit yang dia milikin gitu, dari trik ngambil dari ATM secara gratis. Saunders juga sering nih sewa jet pribadi, sewa kapal pesiar, terus dia sewa restoran mahal beserta chefnya gitu ya. Bahkan katanya si Saunders ini pernah sewa pulau pribadi di Bali, gengs. Foto-fotonya sempat tersebar di medsosnya si Saunders gimana dia menjalani hidup di Bali, flexing kekayaan pastinya, dan juga ngumbar-ngumbar berapa duit yang habis buat dipakai berjudi di semua kasino yang pernah dia datengin. Banyak hal lain sebenarnya yang dia lakuin ya guys ya, setelah dia kaya raya
dan duit yang gak habis-habis selama 4 bulan terakhir. Nah, tapi di sisi lain, si Saunders ini ya, meskipun kehidupannya benar-benar berubah, dari yang tadinya beli sesuatu aja harus banyak mikir, jadi poya-poya tiap malam. Nah, hal ini tuh menciptakan sesuatu di dalam diri si Saunders. Di 4 bulan terakhir, dia tuh merasa insecure dan juga ketakutan, guys. Dia khawatir, selama dia nikmatin tuh uang gratisnya, banyak kecemasan-kecemasan yang datang ke diri Saunders ini. Nggak jarang juga si Saunders ini selalu nelpon pihak bank buat mastiin transaksi-transaksi yang udah dia lakuin gitu. Dia takutnya semua uang yang dia pakai tuh malah jadi hutang nantinya gitu kan. Tapi pihak bank pun selalu menjawab semuanya baik-baik aja kok. Bahkan si Saunders ini nggak punya hutang sedikit pun ke bank yang dia tarik terus uangnya. Jadi selama 4 bulan, di sisi lain dia happy, nggak usah kerja, nggak usah banting tulang, tapi duitnya banyak. Tapi di sisi lain, kecemasan, kekhawatiran harus dia telan sendiri. Dia resah banget karena dia sadar hal ini tuh salah gitu, ini tuh curang. Dimana pikirannya kalau yang curang-curang gini pasti nanti ada imbasnya dan bakal ketahuan gitu. So gengs, bersyukur dulu ya yang buat kita penghasilannya masih pas-pasan, tapi semuanya dari hasil yang baik gitu, bukan mencuri, bukan korupsi atau hal-hal buruk lain. Nikmatinnya juga pasti enak ya kan, nggak dikejar-kejar sama rasa bersalah daripada harus bergelimang harta tapi was-was gini, takut inilah, takut itulah, kan nggak enak. Tapi yang lebih enak lagi mungkin kerjaannya halal ada gitu, tapi hartanya juga bergelimang ya kan. Itu lebih enak lagi. Kapan ya giliran kita kayak gitu kan, dikasih uang banyak gitu, insya Allah nggak akan sombong sih. Nah, karena dia cemas yang berlebihan, pada akhirnya di bulan Juli tahun 2011, si Saunders ini akhirnya menghentikan aksinya. Dia pun menghubungi bank buat ngakuin apa yang udah dia lakuin, yaitu di 4 bulan terakhir, dia ngaku kalau dia ngambil uang dari mesin ATM dengan cara yang nggak biasa katanya. Di sini bank tuh sempet ngerespon gitu. Pihak bank bilang, Anda dalam masalah besar dan masalah ini bakal langsung ditangani oleh kepolisian dan secepatnya akan mendatangi Anda. dia bilang gitu ya dari banknya. Si Saunders ini sebenarnya udah expect banget ini tuh bakalan terjadi. Malah sebenarnya dia tuh udah nunggu-nunggu hal ini, udah nggak kuat sama kekhawatiran dan juga kecemasan yang dia alamin. Tapi setelah kejadian telepon itu ditunggu-tunggu, malah nggak ada satupun orang yang mendatangi si Saunders. Dan ini terjadi sampai 2 tahun ke depan, guys. Nah, di tahun-tahun itu dia tuh balik lagi nih ke kehidupan semulanya gitu, hidup sederhana menjadi seorang bartender. Nah, di kurun waktu 2 tahun itu otomatis semakin nambah kadar kecemasan si Saunders. Tiap hari nih kalau ada yang ngetuk pintunya, dia tuh takut banget. Dia takut kalau ini tuh penggerbekan gitu ke dia, padahal itu cuma keluarga, temen atau tamu dia yang datang gitu. Si Saunders sampai sempat datang ke psikiater, gengs, karena dia bener-bener cemas gitu, khawatir. Nah, kata si psikiaternya ya, menyarankan kalau satu-satunya cara biar dia nggak cemas lagi ya si Saunders harus ngakuin apa yang udah dia lakuin, biar terlepas dari rasa kecemasan yang berlebih. Ya udah deh, si Saunders ini langsung ngikutin sarannya psikiater itu. Saunders akhirnya menyerahkan diri ke bank. Tapi si bank ini ngerespon kayak yang nggak serius gitu. Mereka tuh cuma bilang kayak, Oh iya, laporannya kita terima ya Pak, dan kasus ini juga kita lagi teliti kok katanya. Jadi Bapak pulang aja, nanti dikabar-kabarin lah kalau misalnya ada info lanjutan. kata banknya kayak gitu. Saunders juga menghubungi media-media besar biar bisa diinterview gitu. Dia datang ke berbagai acara-acara TV yang gede, terus dia ngaku kalau dia tuh udah ngerampok bank dengan cara atau trik yang kita ceritain tadi. Nah, harapannya biar kasus dia tuh bisa viral dan juga ada penanganan gitu, ada tindakan serius dari pihak bank ataupun kepolisian. Sampai akhirnya di tahun 2015, Saunders menyerahkan diri lagi. Nah, kali ini tuh dia ditangkap. Saunders juga menjalani sidang pengadilan. Sidangnya juga aneh ya, gengs. Jadi pengadilan sendiri pun sebenarnya nggak ngerti sama apa yang udah dilakuin si Saunders. Mereka tuh nggak ngerti mekanisme gimana caranya Saunders bisa melakukan trik ini gitu. Pihak bank yang menjadi korban juga nggak bisa ngasihin bukti gitu kalau udah terjadi perampokan ke mereka gitu. Tapi namanya pengadilan kan memang harus ada pelaku, saksi, bukti, dan hal-hal lainnya buat bisa ngevonis gitu. Nah, di kasus ini semua hal-hal itu tuh kurang gitu. Bukti kurang, pelaku yang mana pelaku, yang korban mana gitu ya. Sedangkan si bank aja nggak ngerasa dia dirampok. Kalau misalnya kita translate ke bahasa sederhananya gini ya, si Saunders ini nyerahin diri dengan alasan dia udah ngerampok bank. Nah, pas ditanyain ke banknya bilang gini, "Hah?
Ngerampok apa bro gitu. Kalau dirampok kan otomatis ada sesuatu milik kita yang kamu ambil, kata banknya gitu kan. Tapi kita cek di sini nggak ada kok, nggak ada yang hilang gitu. Terus si Saunders ini kekeh bilang, enggak katanya, kalian harus cek lagi, dia bilang. Saya udah ngerampok sampai 25 miliar, bahkan bisa lebih katanya. Kalau misalnya nggak percaya, lihat aja nih transaksinya, katanya gitu. Tapi pihak bank nih tetap aja nih, Iya sih katanya, kalau lihat dari transaksi emang nggak masuk akal transaksinya gitu. Tapi di data kita tuh nggak ada sepeser pun uang yang hilang atau diambil orang. katanya gitu. Bahkan pihak bank juga udah nyuruh si Saunders ini buat bebas gitu. Udahlah bebas aja, lagian kita juga nggak dirugiin. Tapi si Saunders ini ya tetap dengan pendiriannya kalau dia tuh udah ngerampok mereka. Dan dia juga nyeritain tentang kecemasan yang udah dia rasain karena udah ngelakuin hal itu. Bahkan si Saunders ini sampai ngancem ke pengadilan nih, kalau dia sampai nggak ditahan, dia bakalan pergi ke Spanyol karena ada sebuah kasino di Spanyol yang pernah nawarin jasa trik uangnya si Saunders ini. Dan si Saunders ini juga bilang kalau dia bakalan ngelakuin pencucian uang besar-besaran di sana. Ini kita juga nggak tahu ya sebenarnya gimana mekanisme tawaran pekerjaan dari si kasino yang Spanyol ini. Sampai akhirnya pengadilan memutuskan hukuman 1 tahun buat si Saunders dengan tuduhan penipuan dan juga 18 bulan kerja sosial di akhir masa tahanan. Barulah di tahun 2016 Saunders bebas dan mulai melakukan kerja sosialnya. Setelah semua hukumannya selesai, geng, Saunders kembali menjalani hari-hari yang normal sebelum dia punya trik ngambil uang tadi. Dia hidup sederhana menjadi seorang bartender karena menurutnya lebih baik seperti ini gitu daripada hidup tajir tapi kekhawatiran dan juga kecemasan harus dia rasakan setiap detik. Oke gengs, itu tadilah cerita tentang seseorang yang bernama Dan Saunders yang gak sengaja berhasil menemukan cheat atau trik buat dapat duit ratusan juta sehari secara cuma-cuma. Ya jangan dicontoh ya gengs, karena dengan kecanggihan teknologi yang sekarang mungkin gak akan lagi terjadi hal-hal yang kayak gini. Lebih ketat lagi mungkin pihak bank maupun si mesin ATM-nya gitu. Nah kalau misalnya mau kaya raya, ya ada cara lain gitu, bisa dengan kerja ataupun bisnis. Jauhi pesugihan ya guys ya, dan juga perewangan, hati-hati. Gimana menurut kalian tentang cerita tadi gengs? Apakah ini ada kesalahan dari sistem bank atau mesin ATM? Atau memang ada faktor lain yang membuat hal ini bisa terjadi? Coba kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe tentunya, biar si channel ini semakin semangat buat berkembang. Dan semoga video tadi bisa nambahin informasi buat kalian, meskipun cuma 0,1 dari banyaknya informasi yang ada di dunia ini. See you on the next guys. Ciao.